Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada BIMTEK Pendidikan Inklusif, Konsep Dasar Pendidikan Inklusif Aktivitas 3, Pengantar Alur Pembelajaran Konsep Dasar Pendidikan Inklusif. Kegiatan pada topik dasar pendidikan inklusif ini Anda diminta melakukan serangkaian kegiatan yang akan membantu Anda dalam memahami hakikat pendidikan inklusif, sekolah ramah anak, dan mekanisme layanan PDBK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Kegiatan pada topik ini penting bagi Anda karena akan menjadi dasar bagi Anda dalam memahami konsep materi selanjutnya yang lebih mendalam tentang pendidikan inklusif. Untuk lebih memahami materi yang akan Anda pelajari pada topik ini, Anda diharapkan dapat mempelajari setiap tahapan dengan seksama, sehingga dalam kegiatan tersebut terjadi transfer pengetahuan yang akan memperkaya pemahaman Anda terkait dengan hakikat pendidikan inklusif, sekolah ramah anak, dan mekanisme layanan PDBK di sekolah inklusif. Alur kegiatan setiap topik digambarkan melalui diagram berikut. Membaca soal yang diberikan dengan seksama, memahami soal. Mengerjakan tugas, mengunduh materi, mempelajari materi secara offline. Kuis, menjawab kuis pada subtopik tertentu. Penilaian, menjawab soal yang diberikan pada setiap akhir topik. Refleksi, melakukan refleksi terhadap topik yang sudah dipelajari. Aktivitas 4. Hakikat pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan untuk mengubah sistem pendidikan agar dapat mengakomodasi peserta didik yang sangat beragam. Tujuannya agar guru maupun peserta didik merasa nyaman dengan adanya perbedaan dan memandangnya sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar dan bukan menganggapnya sebagai masalah. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar peserta didik berhasil. Lebih dari itu, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lainnya agar kebutuhan individunya terpenuhi. Konsep pendidikan dasar inklusif, hakikat pendidikan inklusif, sekolah ramah anak, mekanisme layanan PDBK. Pengertian, pendidikan untuk semua, mengakomodir semua perbedaan peserta didik, sekolah siaga, siap menerima PDBK di sekolah. Penyesuaian sistem berlaku bagi semua anak, mengatasi hambatan belajar. Tujuan, kesempatan yang luas kepada semua anak termasuk ABK untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Percepatan program wajib belajar, meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka putus sekolah atau tinggal kelas. Menciptakan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak diskriminatif, memenuhi amanat Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Standar Pendidikan Nasional. Sasaran, anak usia sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. ABK yang mengalami hambatan permanen, temporer, maupun hambatan dalam perkembangan. Manfaat peserta didik, rasa persahabatan dan persaudaraan, sikap toleransi, citra positif dari diri mereka sendiri, menghargai keunikan yang ada pada diri orang lain, merangkul dan menghargai perbedaan dengan menghilangkan budaya labeling dan cap negatif, mempelajari model dari yang berhasil walau dengan tantangan dan hambatan. Manfaat orang tua dan masyarakat, mengetahui sistem belajar di sekolah, percaya yang tinggi terhadap guru, tanggung jawab di rumah dan sekolah, mengetahui dan mengikuti perkembangan anak, terbuka dan ramah bekerja sama dengan guru, semua keluarga belajar tentang perkembangan anak, keluarga memahami perbedaan individu dan keberagaman. Manfaat masyarakat, mengontrol terselenggaranya pendidikan inklusif di lingkungan, komunitas akan lebih menerima dan mendukung semua orang, ABK lebih siap untuk tanggung jawab dan hak-hak kehidupan di masyarakat, menjadi sumber belajar dan semakin terbuka bermitra dengan sekolah. Manfaat pemerintah, ABK mendapat hak pendidikan yang sama dan mendapat kesempatan pendidikan yang lebih luas, mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun berdasarkan asas demokrasi, beradilan, dan tanpa diskriminasi. Tantangan pro pendidikan inklusif versus kontra pendidikan inklusif. Landasan filosofis pendidikan inklusif hampir sama dengan falsafah bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu ketika founding fathers kita menanamkan falsafah keberagaman dalam kehidupan bernegara, tetapi memiliki tekad yang sama. Landasan pedagogik tercermin dalam pasal 3 Undang-Undang
Nomor 20 tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Landasan yuridis: Undang-Undang 1945, Amandemen Pasal 31 Ayat 1 dan 2, hak dan wajib mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 48-49, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional landasan di atas pendidikan inklusif adalah pendidikan yang didasari merangkul semua kalangan dan semua peserta didik. Landasan empiris: Deklarasi HAM 1948, Konvensi Hak Anak 1989, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Resolusi PBB nomor 48 tahun 1993 tentang persamaan hak bagi orang berkelainan. Pernyataan Salaman tentang pendidikan inklusif tahun 1994. Komitmen Dakar mengenai pendidikan untuk semua. Deklarasi Bandung 2004, Rekomendasi Bukit Tinggi 2005. Untuk lebih memahami tentang hakikat pendidikan inklusif, silakan mari unduh dan pelajari materi berikut ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.